Itu sih gue sih. Jadi Del Piero, Di Natale sama Chelsea. Gua rasa sih pemain paling berbakat yang cukup disia-siakan timnas Italia itu. Oke, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa Mas Adit? Nggak bikin bosan. Udah kayaknya. Oke, masih ada Mas Adit dan juga Mas Adi. Mas Adi ini yang punya konten YouTube dengan namanya sendiri, Mas. Dengan nama sendiri. Dan juga ngebahas Serie A. Oke, kali ini kita mau membahas tentang pemain-pemain underrated dari tahun 2000 sampai 2020 ya. Di Italia. 2 dekade. Maksudnya ini pemain yang sebenarnya bagus tapi karena saat itu pilihannya cuma jadi pilihan kedua ketiga lah. Pesaingnya banyak. Betul. Ya termasuk cadangan-cadangan Buffon nih. Iya benar. cadangan Buffon. Cadangannya Cielini, cadangannya Iya, cadangannya Pirlo. Cadangannya Cannavaro, Fabio. Iya, benar. Kalau kiper ada cadangan abadinya Buffon di timnas, Morgan De Santis. Iya, itu kasihan banget sih De Santis. Itu kayaknya mau dia main sebagus apapun gitu, kayaknya tetap kalau Buffonnya fit ya Buffon yang dipakai. Iya. Sama kayak kiper-kiper lain juga jadinya ya nasibnya ya. Nasibnya betul. Selain itu selain De Santis siapa aja Mas Adit? Ada Abbiati itu juga bagus. Peruzzi lah yang lumayan bagus ya. Peruzzi tuh sebelum Buffon muncul dia tuh Mas utamanya dia sama Paliuca. Sebenarnya ya waktu tahun 98 itu kiper utamanya Italia tadinya Peruzzi, cuma gara-gara dia cedera akhirnya Paliuca lagi yang dipasang. Itu masih zamannya Paliuca itu ya? Iya, terus waktu tahun 2000 juga kan tadinya Buffon yang kiper utama, cuma Buffon cedera jadi Toldo. Toldo benar. Untung Toldo mantap. Toldo bagus waktu di 2000. Iya di 2000. Ya emang levelnya sebenarnya sama ya. Iya levelnya sama, nggak jauh beda. Terus ada Antonioli. Francesco Antonioli itu sebenarnya itu akademi Milan juga tuh Antonioli. Toldo sama Antonioli kalau nggak salah akademi Milan juga. Cuman emang nggak dapat tempat ya. Termasuk satu lagi Carlo Cudicini juga. Ya pemain yang sering main di luar ya. Iya. Di luar dia Chelsea kalau salah ya. Chelsea iya. Yang lama kan dia di Chelsea. Tapi lupa Telly juga Mas. Iya, jangan lupa. Cristiano lupa. Kiper nomor 10 ya. Nomor 10. Yang ada cambangnya di sisa ini. Yoi. Sama ini. Yang kiper cambang juga Mas. Yang sempat main di terakhir sempat main di Sampdoria. Yang kiper cambangnya panjang. Yang di Sampdoria. Terakhir tuh di Sampdoria tuh gitu. Cadangannya Audero. Gue lupa. Siapa ya? Dia sempat main di liga luar juga tuh. Siapa ya? Oh, Viviano. Emiliano Viviano. Iya, dia bisa masuk tuh ya. Iya. Oh, itu ada juga kiper yang main di luar terus tuh di Arsenal. Kiper Italia juga Vito Manone itu. Nggak pernah dengar sih gue sih. Sama Flavio Roma itu juga. Tapi itu mah pilihan terakhir lapisan berikutnya ya. Kalau semua kena COVID, nah itu mungkin ya. Kalau Mirante yang masuk ya? Mirante juga masuk dia. Antonio Mirante. Kalau back Mas, siapa aja Mas? Back itu juga cukup banyak ya. Itu ada contohnya Daniel Adani. Oh iya. Itu pernah di Inter juga kan, pernah di Fiorentina. Cuman flop juga di Inter sih. Iya. Terus Adani ini best friend-nya ini Vieri sama Ventola, punya single mereka bertiga. Lele Adani, Ventola sama Vieri punya lagu aja. Ya udah nih, pilihnya mana nih di antara itu nih? Di antara tadi kiper. Kiper ya? Kalau kiper gua Santi sih. Ya, gua karena Interisti ya Toldo lah ya. Iya. Meskipun ya Peruzzi juga oke sih. Iya, Peruzzi juga oke. Iya. Gue juga kalau kiper Peruzzi lah, cocok lah. Nah kita back nih. Tadi Mas Adit sempat menyinggung Adani. Terus ada di tahun 2000 itu Pesotto masuk Mas. Masuk tim utama ya. Gianluca Pesotto masuk. Masuk kan. Ciro Ferrara tuh temannya di Juve juga. Ciro Ferrara ya kalah saing sebenarnya. Iya. Tapi dia pemain bagus juga. Tapi kayak Ferrara tuh 90-an ya, Ferrara. Iya, makanya. 90-an dia udah agak yang tua.
cepet putih juga rambutnya kan. Pasquale ini Fiorentina kan ya? Fiorentina. Giovanni Pasquale. Ya, Ya. itu lumayan lah sebenarnya. Criscito masih main sekarang ya? Masih Masih main kan? Masih di Genoa dia. Genoa. Terus Legrotagli. Nicola Legrotagli itu pernah main di Juve, pernah main di Milan juga, tapi emang bersinarnya pas lagi di Chievo dulu kan. Iya. Jadi dia bersinar di tim-tim papan bawah. Iya rata-rata gitu ya kalau Rata-rata bener. back dari papan bawah ke tim besar gitu belum tentu bisa nembus tim inti. Di contohnya. Terus ada lagi tuh yang nggak pernah bisa ngelewatin level abangnya. Oh iya, Paolo Iya. ya. Paulo Cannavaro. Paulo itu Cannavaro. nggak bisa itu. Putra Naples nih dia. Iya. Putra Naples. Cannavaro Putra Naples. Sama temennya di Napoli Mas. Maggio. Christian Maggio. Christian Maggio. Iya. Masih main lagi di Benevento. Iya Aduh. masih main. Heeh. Udah Orang- umur berapa ya dia? Gak tahu Maggio deh. ya? Tua banget ya. Orang udah nggak zaman rambut mohawk siapa spike gitu dia masih Iya. spike. Sama ada pemain idolanya Romji Mas. Siapa tuh? Katanya dari masih muda udah kelihatan tua lapangnya. Pancaro. Giuseppe Pancaro. Iya. Itu Itu idolanya serbaguna Milanisti. Serbaguna. Itu mainnya bisa di mana aja, di kanan bisa, di kiri bisa. Usul jadi striker mau dia. Cuman saya tuh sebenarnya menyayangkan Criscito ya. Criscito ini kan Iya, punya skill yang bagus ya. Iya, Tapi bagus. dia bagus. sempat main di Zenit ya nggak salah ya? Iya, Sempat main di Zenit. main di luar, terus terakhir milih ke Genoa ya. Dan Iya. Dia termasuk kesayangannya si Spalletti juga sebenarnya dibawa kemana-mana Mas Spalletti. Kayak Panucci-nya Capello. Capello, iya benar. Capello ikut, Panucci ikut Capello terus. Heeh. Ya itulah back yang ya memang kelas 2 sih. Iya kelas dulu. Maksudnya kalau masih ada Nesta, Cannavaro. Iya nggak bakalan. Iya. Iya. Bahkan sama Kelly ini mungkin masih di bawah ya. levelnya. Iya masih di bawah. masih di bawah. Tapi siapa yang jadi pilihan? Legrotagli oke lah ya. Pasquale cukup ya lumayan mainnya. Criscito jelas. Sama siapa ya? Adani enggak lah. Adani enggak. Tadi kita belum bahas ini ya, Luliano ya. Juliano. Juliano. Ya. Coba dibikin formasi 4 back. Itulah gue lah, 4 itulah. Jadi Gua kanan Maggio, terus tengah Juliano lah buat hancur-hancurin. Juliano yang ngejatuhin Ronaldo waktu itu ya di kotak penalti. Ya. Montero. Montero bukan orang Itali, Paulo beda. Uruguay. Uruguay dia. Terus sama siapa ya? Tengahnya. sulit kan? Sulit Ini. Ini bener-bener under ya. Paulo Cannavaro boleh lah. Ya. Satu lagi Pancaro lah. Iya. Oh iya. Kalau gue di bek kanan ya Odo masih Odo. Odo. Sama ini Mas Zakardo. Iya boleh pilih tuh Odo Zakardo tuh. Gue kalau nggak Odo Zakardo. Terus kalau bek tengahnya gue pilihnya ya inilah karena nggak ada pilihan lain lagi Legrotagli sama Juliano lah. Terus bek kirinya selain Giovanni Pasquale siapa lagi ya paling ya gue pilihnya Luca Antonelli aja lah. Luca Antonelli itu kalau lagi nggak cedera bagus tuh dia sebenarnya. Milan Legend. Terus tengahnya Mas. Yang di Tengah sih banyak banget. banyak sih benar. Yang bisa nggak yang ada di bayang-bayang Gattuso Pirlo ya? Iya. Biagio. Gattuso Pirlo sama De Rossi lah Iya. di bawah bayang-bayang itu. Ada di Biagio, ada di Dino Baggio. Dulu ada pokoknya baju-baju tuh ada banyak. Dino Baggio tapi kayaknya tahun 90-an ya. Iya. Lebih gede di 90-an. Sama kalau yang model-modelnya Albertini ada Tomasi ya kan? Iya, Rambut- Tomasi. rambutnya. Yang gondrong-gondrong namanya mirip legendnya Mas Adi nih. Cristiano. Cristiano Zanetti, tapi orang Itali. Cristiano Doni juga ada. Cristiano Doni juga bener. Cristiano Zanetti si tukang angkut air. Iya. Nggak main bola deh kayaknya.
Simone Perrotta itu Perrotta. juga Simone Perrotta. bagus. Perrotta mau nembus squad utama. Iya, iya. Terus Fiore Fiore oke lah, dia Fiore. Lazio kan. Dia 2000 dia 2000 main. main Stefano Fiore. Terus Umpan loh dia. ah, ah. Berapa kali assist gitu. Terus ada jangan lupa itu ada banyak pemain yang nomor 10 juga di situ tuh. Oh, Ada Alessandro Diamanti, Alessandro Rossina. Dua-dua itu. Mungkin ada yang ingat ke anak-anak yang suka nonton bola dari tahun 2000-an. Pengennya sih kayak Alessandro Del Piero tapi enggak ya. Ingat namanya nggak inget mainnya. Gue Diamanti ingat sisiran rambutnya sih. Itu agak aneh juga tuh sisiran rambutnya Diamanti itu. Dia sempat main di Liga Cina mas. Sempet. Awal-awal ekspansi Eropa kayak istrinya kan orang sana juga. Oh iya benar. Xiaomei. Oke. Siapa itu? Diamanti. Terus abis itu ya jangan lupa juga Simone Barone gitu. Oh iya. Barone juga dipanggil tuh 2006 tuh. Sama ada kalau ingat gelandang-gelandang yang spesialis tim papan bawah kayak Empoli, Genoa gitu. Si itu Francesco Lodi gitu. Gelandang ini Regista. Regista. Gak lari aja itu dia. Iya. Langsung ngoper doang, nggak pernah lari. Memang nggak ada skill buat itu sih. Terus itu tengah ada lagi nih banyak sebenarnya mas. Banyak. Cukup banyak ya sebenarnya Italia. Cuman karena gue internisti dan Inter itu tidak pernah menyumbang pemainnya ke timnas Italia gitu kan. Pada saat itu. Pada Iya. saat itu gitu kan semua pemainnya kan itu jadi gue nggak terlalu merhatiin. Cuman beberapa pemain oke lah. Fiore lumayan ya. Cristiano Doni itu kan sebenarnya sempat digadang-gadang dia bakal naik Iya. kan, tapi ternyata ya cuman segitu doang gitu kan. Ya Siapa lagi? mungkin itu ya. Di Biagio karirnya cukup bagus lah, cuman juga nggak pernah sampai ke top formnya. Jadi kalau disuruh milih nih 4 ini berarti ya. Formasinya apa nih? 4-4-2 atau 4-3-3? Bebas boleh pilih 4-4-2 atau Bebas ya. 4-3. Gua milih 4-3-3 deh biar nanti depannya agak banyakan. Ya benar. Benar juga. Jadi di DMF-nya ya Zanetti mungkin ya, atau di Biagio lah. Zanetti lah karena gue Inter. Doni sama Fiore mungkin. Gitu sih. Gue kayaknya Tomasi harus masuk. Ya Tomasi. Iya. Tomasi sama Perrotta harus masuk sih. Satu lagi kalau nggak ini buat yang perusak apa ya skema serangan Yang lawan nanti nih sebenarnya di Biagio nih. Di Biagio. Iya. Biagio sebenarnya nih buat perusaknya. Jadi di Biagio Tomasi Perrotta. Wah, pekerja keras semua itu. Udah Ya. semua. Saya sekolah ini Antonio Conte. Gue pengen nyoba yang beda klub semua nih. Itu tadi Francesco Lodi gua jadi ini registanya. Regista. Terus gelandangnya si Simone Barone, gelandang Palermo. Terus gelandang serangnya si Diamanti lah. Sebenarnya Ambrosini harusnya masuk mas. Ambrosini, Iya. idolanya Hendro ya. Iya. Hendro yang masuknya. Tapi Ambrosini kan nggak underrated ya Ambrosini ya. Ambrosini enggak lah. Oke lah. Sama ini ya bro. Masukin nyogok katanya. Dia pernah golin dari samping loh. Yang dari samping. Pisang. Ya udahlah itulah. Depannya juga banyak nih. Mau depan banyak Nah, banget. depan banyak. Ya. Ada senasib sama ini mas, Paulo Cannavaro. Iya, nggak Iya. bisa ngikutin abangnya ya. Padahal jago. Urusan gocek-gocek jagoan Simone Inzaghi. Iya, cuman kan yang penting ngegolin sama striker. Nah itu Iya. pilihannya. Yang penting dia sukses sebagai pelatih gitu kan. Iya, juga. Dia Peco masuk lah harus. Ya, di Natale mungkin ya. Di Natale yang Natale benar. oke. Sama yang di bawah juga di 2006 ya Quinta. Gilardino tuh antara bintang tapi hampir gitu. Iya hampir. Nyaris ya. Pas lagi di Milan itu ya gimana ya, nggak pernah konsisten aja sih sayangnya. Pas di Parma kan bagus banget. Bagus banget waktu di Parma. Iya. Pas di Fiorentina juga lumayan. Mm-mm. Ya itulah kadang-kadang kayak gitu tuh. susah Iya, nembusin. ketika main di tim yang lebih besar Iya. itu mental tuh lebih
lebih ngaruh sih. Nah, Oh iya, jangan lupa juga itu ada Cherchi Cherchi, sama ya. Matri. Jangan lupa itu. Oh, Matri Matri. juga masuk sini. Mati itu terakhir main di Juve ya? Main di Sassuolo dia. Oh Sassuolo, ya Sassuolo. Brescia. Brescia ya terakhir. Iya. Oh iya, sama satu lagi. Sama Bung Romsi ditambahin nih. Zaza. Penendang penalti terbaik Italia. Sebelum ada trik-triknya Paul Pogba, Zaza udah duluan. Atau triknya Jorginho. Jorginho. Gitu. Ini kan apa diorbitin sama Sassuolo kan Zaza ini kan? Iya, Dulu benar. kan Zaza. Sassuolo ya. Terus Sergio Pellissier mas. Sergio Oh iya, Pellissier tuh, oke, itu tuh, legendnya oke. Chievo. Iya, Legend oke. Chievo. Dia sempat main di klub besar nggak ya? Pellissier ya? Nggak, kayaknya cuma di Chievo. Kebanyakan dia Iya benar. Chievo ya. Sekarang kayaknya jadi manajemen ya. Masuk. Iya, iya. Terus sama Sama- yang disebutin Labib kemarin, Floro Flores. Floro Flores. Antonio Floro Flores. Flores, Pellissier sama Flocari itu seangkatan tuh sebenarnya tuh. Oh iya. Oh, Flocari masih main. Masih main. Masih. Mungkin Ngegol. umurnya udah segitu mas. Iya, dia 39-an, 38. Seumuran Ibra kayaknya dia. Iya. Tapi yang gua tertarik ini ada satu pemain yang skillnya nggak sama sekali nggak bagus, saya masuk di sini Pazzini. Pasti ini. Pasti ini pas Itu di cuma bisa Sampdoria. cetak gol doang, nggak bisa ngapa-ngapain Pas setelah di dicetak gol. Sampdoria bagus dia. Bagus, kas duet sama Casano. bener. Iya. Sama Casano. Iya. Tapi karena Casano yang acak-acak kan gitu, dia Iya, dapat iya. bola-bola enak. Dia nomor 9 klasik terakhir itu. Kayaknya gitu. Terakhir pilihan maksudnya pilihan terakhir. Terakhir masih kemarin musim lalu masih main di Nah, di Verona dia. Verona, iya benar. Masih main. Pilihan terakhir tuh kalau mau nyari striker gitu kan, lihat pemain cadangannya yang tengah dia nggak bisa main striker itu nggak ada, baru dia main gitu kan. Dia Pazzini. Dia inti di Milan loh. Iya, gantiin Ibra. Iya waktu itu. Ditukar sama Casano, Milan nambah Mas. Iya, Milan nambah. Oh, Iya, Milan benar. nambah itu ya? Milan nambah 7 juta waktu itu. Karena dia itu masih muda kali. Mm. Terus kalau tengah, kenapa Montolivo nggak masuk? Oh iya, Montolivo harusnya masuk ya tadi ya. Ya itulah. Karena skuad Italia di atas 2010, tim keduanya adalah tim utama. Iya kalau misalnya Montolivo masuk, Parolo kayak gitu masuk. Iya, ada Parolo bener. Ya itulah tadi striker siapa aja mas? Pilihannya nih. Siapa ya gue ya? Di Natali jelas, ya. Di Natali jelas. Del Vizio mungkin Roma ya oke. Satu lagi, Inter nggak ada. gue mau masukin Pazzini tuh nggak sampai hati gitu. Jadi mending Chelsea deh mungkin ya. Chelsea. Sama aja pilihannya gitu kan. Itu sih gue sih. Jadi Del Vizio, Di Natale sama Chelsea. Sebenarnya Quagliarella bisa masuk gitu ya. Bisa. Cuma dia ya itu juga tuh hampir kayak Gilardino, dia hampir jadi bintang Iya, gitu. Cuman sayangnya cedera waktu itu. Sudah parah. Mas Adi coba deh. Gue tentunya di Natale juga. Terus yang goal getternya itu di Natale. Iya. Tapi butuh juga pemain-pemain yang bisa jadi pengalih ya, atau pemantul. Itu Vincenzo Iaquinta bagus banget tuh Oh, iya. buat jadi. Iya. Pokoknya buat yang ngacoin back lawan lah. Tapi nggak ngegolin, dia cuma ngacoin Cuma doang. ngacoin doang. Karena Yang- postur mendukung mas. Iya, postur mendukung tapi yang ngegolin si Di Natale. Terus paling, nah satu lagi nih paling agak-agak kuda hitam juga yang gue pilih tuh Borriello. Tuh sebenarnya penyerang kalau lagi bagus bagus-bagusnya itu skillnya lengkap banget tuh. Dia bisa ngegolin pakai mau sundulan, mau tendangan jarak jauh juga bisa. Cukup Komplit lah komplit, sebenarnya cukup komplit. Sama temennya Borriello mas, jebolannya Milan. Digadang-gadang the next Vipo nggak ada. Siapa lagi tuh? Paloski. Roberto Paloski. Iya, kemana itu orang sekarang? Iya. Gue Simone Inzaghi sih masuk. Cuman di kalau Simone Inzaghi Del Pecho tuh kan eranya 2 striker ya. Iya. Iya. Kalau main 3 striker bingung juga ya. Di Natale siapa lagi terusnya ya? Di Natale ini pasti jadi pilihan ya, karena memang dari sekian banyak ini mungkin dia yang Iya. termasuk paling oke lah. Lumayan konsisten juga sih. Iya, Iya, konsisten juga. juga. Terus Gilardino boleh lah. Tapi Gilardino. gitu-gitu semua ya. Iya, tipenya tipe Tipe semua itu tuh. Nih gue ngerti nih kalau era ini nih. Halo. Ikutan masuk gua. Gua. Siapa lagi? Ya kalau enggak 4-4-2 lah. 442 iya bener. Iya.
Kalau 4-4-2 Del Vecchio sama Simone Inzaghi gua. Iya, satu gelandang lagi berarti Iya, pasang. satu gelandang lagi. Kalau buat nomor 10 yang nggak pernah dipakai gitu Mas. Kalau zaman dulu tuh yang dari U21-nya bagus tapi nggak masuk tim utama tuh Morfeo. Iya, betul. Itu zaman 90-an. 90-an. Udah lama itu. Iya. Paling kalau mau Pasquale Foggia tuh dulu, pemain Lazio tuh dulu. Tapi Foggia sempat bagus lah mainnya ya. Sempat bagus mainnya. Sempat. Cuman ya gitulah pemain-pemain yang kayak gini tuh punya skill tapi mentalnya kayaknya konsistensinya kurang. Nggak konsisten karena ya itu mentalnya juga nggak bagus gitu. Mental juaranya nggak ada. Rata-rata pemain-pemain kayak gini tuh. Mungkin kalau dilatih Conte jadi bagus ya. Karena Conte nggak butuh pemain yang bagus. Benar. Ya, butuh pemain yang bekerja keras. Buktinya 2016 tengahnya itu Parolo. Iya. Terus Giaccherini, terus si ini Sturaro, Depannya Pele, Graziano Pele, terus ada Eder, sama Candreva di depan juga. Eder ya. Eder tandemnya Icardi. Iya. Dia kan main di Liga Cina sekarang. Iya. Bawa si itu juara tuh. Suning. Terus siapa lagi ya? Ya udahlah itulah. Kayaknya udah itu. Kalau yang tahun 2000 sampai 2020 itu aja. Tapi kalau 90-an gua rasa sih pemain paling berbakat yang cukup disia-siakan timnas Italia itu Signori sih, Beppe Signori. Oh iya, Beppe Signori. Itu top skor berapa kali ya? 2 kali, 3 kali Serie A. Iya. Tapi capsnya itu cuman kalau nggak salah di bawah 30 lah, 28 atau 27 gitu. Itu gara-garanya kalau gue baca ceritanya sih waktu tahun 94 dia itu disuruh sama si Arrigo Sacchi main jadi sayap kiri, tapi dia nggak mau gitu. Tapi ceritanya. Iya benar, itu dia yang bilang. Tapi bener sih Signori Lazio ya. Kasihan banget. Itu kalau ngambil tendangan penalti kan cuma satu langkah doang gitu kan. Iya. Nggak pakai ancang-ancang. Pakai ancang-ancang. Itu dia terkenal ya, satu langkah pasti. Iya boleh lah. Sama pemain terganteng di Itali pada era itu, legendnya Inter juga ya. Ventola. Favoritnya Erick Thohir katanya. Kayaknya pemain sekarang nggak ada yang ganteng-ganteng kayak dulu. Kalau dulu kayak ganteng-ganteng semua. Ganteng-ganteng semua. Kalau ada yang stylish ya. Band Boy Pablo gitarisnya mirip Ventola. googling. Emang sekarang jadi penyanyi juga. Iya benar. Sekarang jadi penyanyi juga Ventola. Dia lari ke musik ya. Iya. Sama DJ Bobo. Bobo Fieri. Bonera mas. Bobo Fieri. Bonera. Kenapa Bonera? Oh iya. Pakai celana chino cocok. Ganteng. Bonera menang ganteng. Terus siapa lagi ya? Kalau di 90-an itu mas favoritnya mas. Yang nggak masuk ini Ventola, Signori, Morfeo, terus Tacchinardi itu. Tacchinardi. Ya, dan kebetulan ganteng juga kebetulan. Kebetulan ganteng gitu. Masa ganteng kebetulan. Oke, tadi sebutin ganteng semua. Bener. Pokoknya tuh kalau bikin tim kipernya Pagliuca. Iya, kalau tim Ventola. Iya, tim ganteng lah pokoknya. Ventola sama Inzaghi. Iya, siapa beknya yang ganteng ya? Yang Maldini Nesta lah itu pasti. Kalau itu tuh itu juga selain ganteng memang skillnya jago. Karena kalau Nesta Maldini itu menjual segala aspek. Iya, bener. Kalau gelandang ya Gattuso nggak usah dimainin. Gattuso mainin Tacchinardi aja. Tacchinardi, Pirlo lah masih masuk lah. Iyalah. Urusan tampang ya. Sama Dino Baggio lah tuh masih. Dino Baggio lumayan. Itu kalau penyerang ya tadi udah kita pilih tadi. mau debat ya. Iya, Pippo sama siapa lagi tadi Ventola. Montella juga masih muda ya kan? Oh iya, Montella juga sih benar. Montella. Jadi kenapa ini? Cowok lagi yang milih. Cowok lagi. Kalian marah. Makanya gue diem aja gitu. Itu idola wanita 90-an lah. Iya, benar. Oke deh, cukup sampai di sini aja kali ya. Iya. Cukup. Mungkin penonton punya banyak pemain-pemain yang wah ini kayaknya harusnya masuk nih mas. Iya, masuk underrated juga. Underrated juga, tapi nggak bisa tembus ke skuad utama. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak Mas Adi. Makasih. Terima kasih banyak Mas Adi. Yo. Ciao.